Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai materi teamwork and leadership atau kerjasama tim dan kepemimpinan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Fadlan Hamid dengan NIM G73218045. Yang kedua, Muhammad Agus Gofar dengan NIM G73218056. Dan yang terakhir, Umi Munafi'ah dengan NIM G73218069. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan materi. Oke, kita akan masuk ke pembahasan materi pertama, yaitu definisi kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri adalah suatu faktor kemanusiaan yang mengikat suatu kelompok bersama dan memberi motivasi untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. Tanpa adanya kepemimpinan yang efektif, baik formal ataupun informal, individu ataupun kelompok cenderung tidak memiliki arah, tidak puas dan kurang termotivasi. Dalam definisi ini, apabila kita kaitkan dengan TQM atau Total Quality Management menurut Coach dan Davis adalah kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan dalam organisasi. Selanjutnya, mengenai beberapa pendapat mengenai kepemimpinan dari beberapa ahli. Untuk memahami dan meneliti kepemimpinan dapat diungkapkan pada dasarnya kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya mau bekerja sama guna mencapai tujuan. Ini pendapat menurut Ortweited. Yang kedua, usaha mengarahkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Ini menurut Franklin S. Heyman. Yang selanjutnya ketiga, seni untuk membujuk bawahan guna menyelesaikan pekerjaan dengan keyakinan apa yang dilakukan memanfaatkan bagi organisasi maupun diri sendiri, menurut Harlow Jones dan C.O. Donner. Yang selanjutnya keempat, individu yang make things happen. Ia adalah ahli yang membuat sesuatu maupun menjadi sesuatu itu sendiri, menurut Drucker. Jadi kepemimpinan sendiri adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memotivasi atau membujuk bawahan dan mengajak mereka untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan itu. Jadi pemimpin ini adalah sosok peran yang penting dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Oke, selanjutnya ke subbab yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan versus manajemen. Perbedaan antara pemimpin leader dan manajer manage memang tidak ada habisnya. Salah satu sebabnya adalah suatu peran tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa keberadaan peran lainnya. Pemimpin yang tidak bisa mengelola to manage akan gagal dalam kepemimpinannya, sementara manajer yang tidak bisa memimpin to lead akan gagal dalam aktivitas manajerialnya. Namun sesungguhnya pemimpin atau leader dan manajer merupakan dua komponen yang berbeda-beda dan terdapat perbedaan di antara keduanya. Banyak sekali perbedaan mengenai pemimpin dan manajer, tapi untuk mudahnya dan agar dalam pembelajaran ini mudah dipahami, saya akan jelaskan beberapa saja. Tugas pemimpin dan manajer. Yang pertama, pemimpin mengembangkan visi serta menetapkan arah dan strategi perusahaan untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang dibutuhkan agar mencapai visi. Sedangkan manajer sendiri menetapkan rencana dan mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mewujudkan rencana. Yang selanjutnya, pemimpin memberikan motivasi bagi orang-orang untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perubahan, menyusun perbaikan dengan cara
memenuhi kebutuhan manusia yang sering tidak terpenuhi. Selanjutnya, tugas manajer memantau hasil-hasil, kemudian dibandingkan terhadap rencana dan mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dan kemudian merencanakan strategi apa yang dilakukan dan mencari jalan keluarnya. Selanjutnya ada kepemimpinan manajemen kualitas. Dalam perspektif TKM, kepemimpinan didasarkan pada filosofi perbaikan metode dan proses kerja secara berkesinambungan akan dapat memperbaiki kualitas, biaya, produktivitas ROI, dan pada gilirannya juga meningkatkan daya saing. Filosofi ini dikemukakan pertama kali oleh Denim yang menyatakan bahwa setiap perbaikan metode dan proses kerja akan memberikan rangkaian hasil seperti berikut. Yang pertama, perbaikan kualitas, penurunan biaya, peningkatan produktivitas, penurunan harga, 5. Peningkatan pangsa pasar, 6. Kelangsungan hidup yang lebih lama, 7. Lapangan kerja yang lebih luas, dan yang terakhir ada peningkatan ROI atau return in investment. Lanjut, untuk dapat mencapai filosofi dibutuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Yang pertama ada visible, commit, dan accountable. 2. Semangat misionaris. 3. Target yang agresif. 4. Strong driver. 5. Komunikasi nilai-nilai. 6. Organisasi, dan 7. Kontak dengan pelanggan. Yang pertama, visible, commit, dan accountable. Dijelaskan bahwa kepemimpinan yang baik mengembangkan fokus pada aspek kualitas. Yang kedua, semangat misionaris, yaitu pemimpin yang baik berusaha mempromosikan aspek kualitas di luar organisasi. Yang ketiga, target yang agresif. Kepemimpinan yang baik mengarahkan pada perbaikan yang bersifat ekstramental. Yang keempat ada strong driver, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitas perbaikan yang ditetapkan dengan jelas dengan ukuran kepuasan pelanggan dan kualitas. Yang keenam ada komunikasi nilai-nilai. Di sini bahwa kepemimpinan yang baik melakukan perubahan budaya ke arah budaya kualitas secara efektif. Dan yang keenam ada organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki adalah struktur datar atau flat struktur yang memungkinkan adanya wewenang yang lebih besar bagi tingkat yang lebih rendah. Dan yang terakhir 7. Kontak dengan pelanggan. Para pelanggan memiliki akses untuk menghubungi manajer puncak dan manajer senior. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dengan bawahannya. Pada umumnya ada 5 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan autokratis, demokratis, situasional, partisipatif, dan yang terakhir kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Lanjut, ada penerapan kepemimpinan kualitas. Sumber seorang pemimpin dalam manajemen mutu adalah orang yang mampu membangkitkan kompetensi yang cukup besar untuk dapat mempengaruhi sekelompok sumber daya manusia untuk menjadi pengikut yang berdedikasi tinggi untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Beberapa aspek kepemimpinan berkualitas. Yang pertama ada perhatian pada visi, 2. Komunikasi, 3. Kepercayaan, dan 4. Penghargaan. Yang pertama, perhatian pada visi. Visi organisasi memberikan kerangka kerja yang menuntut suatu nilai dan kepercayaan pada perusahaan. Dan yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan perangkat yang mengikat semua teknik, baik
praktik, filosofi, dan alat-alat kesuksesan pengembangan manajemen kualitas. Yang ketiga ada kepercayaan. Kepercayaan adalah sarana yang membantu sebuah perusahaan untuk dapat berfungsi dengan efektif. Dan yang keempat ada penghargaan. Penghargaan diri sendiri yang positif, tidak berarti mementingkan diri sendiri atau egois. Selanjutnya yang keenam yaitu kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam manajemen mutu. Tim adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Jika dalam sebuah tim, dalam organisasi maupun perusahaan tidak ada kerjasama yang baik antar anggota tim, biasanya perusahaan atau organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya, dengan tidak baik. Dan sehingga kerjasama tim itu perlu ada dalam sebuah organisasi agar perusahaan atau organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mendasari perlunya dibentuk tim dalam sebuah perusahaan adalah yang pertama, pemikiran 2 atau 3 orang lebih baik daripada pemikiran 1 orang saja. Dan yang kedua yaitu konsep sinergi, 1 tambah 1 sama dengan lebih dari 2, yaitu bahwa hasil keseluruhan tim jauh lebih baik daripada jumlah bagiannya atau anggota individual. Yang ketiga yaitu anggota tim dapat saling mengenal dan saling percaya sehingga mereka dapat saling membantu. Apabila sama anggota tim tersebut tidak mengenal sehingga atau tidak akrab, sehingga untuk membantu pekerjaan anggota lain maka akan terasa sulit. Dan yang keempat yaitu kerjasama tim dapat menyebabkan komunikasi terbina dengan baik. Selanjutnya adapun faktor-faktor yang menghambat sebuah kerjasama tim tersebut, yaitu pertama, identitas pribadi anggota tim. Merupakan sebuah hal yang ilmiah bila seseorang ingin tahu apakah mereka cocok di sebuah perusahaan atau di sebuah tim tersebut, sehingga pribadi tersebut akan menilai apakah dalam sebuah tim tersebut cocok dengan pribadinya tersebut, sehingga jika tidak cocok maka dia akan sulit untuk bekerja sama dalam sebuah tim tersebut. Yang kedua yaitu hubungan antar anggota tim. Agar setiap anggota dapat bekerja sama, mereka harus saling mengenal dan saling mengetahui tentang pribadi anggota lain tersebut, sehingga jika seorang dalam suatu organisasi tersebut tidak mengenal satu sama lain, maka akan sulit untuk bekerja sama dalam sebuah tim tersebut. Yang ketiga yaitu identitas diri dalam organisasi. Faktor ini terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, kesesuaian dan kecocokan tim dalam organisasi, dan yang kedua adalah pengaruh keanggotaan dalam tim tersebut. Dan yang terakhir yaitu 3 kunci sukses dalam sebuah tim, yaitu yang pertama, organisasi secara keseluruhan. Budaya dan kultur dalam sebuah perusahaan akan menentukan sikap dan perilaku bagi seluruh anggota tim, dan untuk mencapai visi dan misi yang ada pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu tim kerja. Tim kerja akan mencapai kinerja dan produktivitas yang diharapkan apabila dilakukan dengan manajemen rapat atau pertemuan yang baik, adanya dan tanggung jawab yang jelas, mampu melaksanakan manajemen konflik, adanya prosedur evaluasi yang jelas, dan pencapaian misi tim yang jelas. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu para individu anggota tim. Sikap individu anggota tim harus memiliki beberapa persyaratan agar kinerja dan produktivitas meningkat. Yang memiliki kesadaran diri untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan
dalam sebuah organisasi tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.